Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nandasya Faiswayudi dengan NIM 3 digit terakhir 070 dari kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dan jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologis. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau dua, bahkan lebih komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet. Sebuah hubungan yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, sampai dengan komputer terhubung dengan komputer lainnya, atau sistem jaringan yang bisa hubung dengan sistem jaringan lainnya. Infrastruktur fisik. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya, fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan. Tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat, seperti satu, yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misal, jika dalam jaringan Anda memakai backbone Gigabit Ethernet, maka sudah seharusnya Anda memakai kabel Cat5e yang bisa mendukung speed gigabit. Semua piranti jaringan seperti router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen, switch, bridge yang memungkinkan host terhubung ke jaringan, server yang meliputi seperti server data file, exchange server, DHCP server untuk layanan IP address, DNS server, dan lain-lain, dan juga host. Infrastruktur fisik bisa termasuk di dalamnya teknologi internet dan standar wireless 802.11ab atau G atau N, jaringan telepon umum, PSTN, Asynchronous Transfer Mode atau ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Infrastruktur logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah komponen-komponen seperti satu, Domain Name System atau DNS yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari klien. 2. Directory Service yang merupakan layanan directory untuk mengautentikasi dan otorisasi user untuk masuk dan menggunakan resource jaringan. 3. Protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP atau IP. Protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan baik berplatform Windows, Linux, Unix, dan lainnya. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan area. 1. Local Area Network atau LAN. LAN merupakan suatu jaringan komputer yang cakupan wilayah meliputi lingkup yang kecil saja, seperti dalam lingkungan gedung sekolah, kampus, ataupun kantor. Dalam jaringan LAN terdapat beberapa komputer yang saling terhubung. Biasanya terdapat satu komputer sebagai server dan yang lain sebagai klien. Melalui jaringan ini, pengguna dapat berbagi file maupun perangkat keras seperti printer. Dengan menggunakan LAN, terdapat beberapa komputer dalam satu wilayah tersebut dan mereka saling terhubung satu sama lain. Salah satu dari komputer tersebut berperan sebagai server atau bank data, sedangkan yang lainnya bertindak sebagai klien. Contoh dari penggunaan LAN ini bisa kita jumpai pada sebuah sekolah, perusahaan, maupun universitas. Biasanya komputer-komputer yang ada pada gedung tersebut saling terhubung, dan komputer-komputer tersebut dihubungkan melalui sebuah kabel. Hal itu digunakan untuk dapat menambah kecepatan dan keamanan sebuah data saat ingin dibagikan. 2. Metropolitan Area Network atau MAN. Cakupan wilayah MAN lebih besar daripada LAN, biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor dari suatu perusahaan yang letaknya dekat, biasanya mencakup dalam satu kota, tidak hanya satu lingkup lokasi saja. Pada jenis jaringan komputer satu ini dapat digunakan pada luar area mencakup 10 km sampai dengan 50 km. Cakupan dari area yang digunakan oleh jaringan MAN ini terbilang cukup luas.
dan MAN merupakan jaringan yang sering digunakan untuk dapat menghubungkan beberapa jaringan LAN yang akan membentuk sebuah jaringan yang lebih luas lagi. Maka dari itu, jaringan ini sangat cocok untuk digunakan pada jaringan di sebuah pemerintahan pusat dalam suatu kota. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network merupakan suatu sistem jaringan komputer yang sangat luas, meliputi wilayah suatu negara atau suatu benua. WAN menggunakan perangkat jaringan khusus yang biasa disebut dengan router. Media transmisi yang digunakan biasanya berupa kabel bawah laut atau satelit. WAN atau singkatan dari Wide Area Network. Jenis jaringan ini memiliki cakupan wilayah atau jarak yang sangat luas karena dapat menjangkau hingga seluruh negara maupun dunia. Nah, pada jaringan WAN ini biasanya telah terdiri dari jenis jaringan seperti LAN dan MAN. Jenis jaringan WAN ini hanya membutuhkan suatu router saja untuk menghubungkan seluruh komputer ke dalam jaringan. Biasanya WAN juga dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi penyedia berbagai jaringan internet. Untuk membangun sebuah jaringan WAN ini biasanya menggunakan sebuah saluran koneksi telepon yang biasa disebut dengan line satellite. Tidak hanya itu, ada sebagian jaringan WAN yang dibangun menggunakan switching circuit. Yang keempat, Personal Area Network atau PAN. PAN merupakan suatu jenis sistem jaringan yang berjarak sangat dekat, biasanya digunakan dalam skala pribadi dan sangat sering kita gunakan sehari-hari. PAN atau singkatan dari Personal Area Network ini merupakan jaringan komputer yang transmisi datanya antara perangkat pribadi saja, seperti tablet, komputer, handphone, konsol game, dan lain sebagainya. PAN ini juga bisa digunakan untuk mengomunikasikan antara perangkat komputer pribadi, dalam artian yaitu komunikasi secara interpersonal. Jenis jaringan komputer ini juga sering kita lakukan tanpa kita sadari, yaitu seperti saat kita ingin menghubungkan gadget pribadi kita ke jaringan internet, dan biasanya jenis jaringan ini dilakukan dengan bantuan USB atau Bluetooth untuk menghubungkan antar perangkatnya. Contoh lainnya yang biasa kita gunakan pada jenis jaringan komputer ini yaitu pada saat kita ingin menonton tayangan film pada layanan streaming online menggunakan TV, dan pada saat kita ingin mengirim beberapa dokumen dari tablet, handphone maupun laptop ke sebuah printer melalui sebuah jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP atau IP. Sedangkan extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Sementara internet, interconnected network, adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Topologi jaringan. 1. Topologi star. Dilihat dari namanya sudah pasti topologi yang satu ini membentuk topologi sebuah bintang. Karena topologi star ini memiliki satu node inti di mana node inti tersebut berada di bagian tengah, sedangkan yang komputer lainnya akan dihubungkan dengan node lainnya. Untuk lebih jelasnya gambaran dari topologi star ini Anda dapat melihat gambar ini. Kelebihan dari jenis jaringan komputer topologi star ini yaitu apabila salah satu kabel yang terputus atau rusak, hal tersebut tidak akan mengganggu dan merusak seluruh komunikasi yang ada, dan jaringan pun tetap akan berjalan seperti semestinya. Dan kekurangan dari topologi star ini yaitu apabila hubungan yang menjadi pusat jaringan mengalami kerusakan atau kegagalan, maka dari itu seluruh komunikasi atau jaringan akan berpengaruh dan menjadi gagal beroperasi. Hal itu pula yang kemudian mengharuskan menggunakan kabel yang nantinya akan ditarik pada satu titik tengah. 2. Topologi bus. Topologi bus merupakan salah satu topologi yang sering kali digunakan oleh banyak orang untuk menghubungkan komputer-komputer yang ada. Pada topologi bus ini hanya perlu menggunakan satu kabel yang panjang dan terminal, dan kemudian pada akhirnya akan ada terminator pada bagian akhir dari kabel. Proses topologi bus ini dirasa lebih mudah pada proses instalasinya. Keuntungan dari topologi bus ini yaitu tidak membutuhkan hubungan dan switch pada pengaplikasiannya. Dan pada topologi ini juga sangat mudah untuk menambah perangkat komputer yang baru. Sedangkan kekurangan dari topologi bus ini yaitu ketika menambah perangkat akan terasa sangat lambat pada jaringannya. Dan apabila kerusakan pada kabel pertama akan mempengaruhi kinerja dari seluruh jaringan yang ada. 3. Topologi mesh. Topologi mesh merupakan jenis jaringan komputer yang membentuk koneksi antara perangkat komputernya yang saling terhubung secara langsung dengan komputer lainnya dalam satu jaringan. Kelebihan dari topologi ini yaitu dapat mendeteksi kesalahan ataupun gangguan dalam jaringan secara cepat, dan keamanan pada sebuah data yang dibagikan dalam jaringan topologi tersebut bisa ditingkatkan sesuai kebutuhannya.
4. Topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan yang mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus. Sehingga untuk setiap klien akan dikelompokkan pada sebuah kelompok untuk dijadikan sebagai pusat komunikasi. Hal ini seperti struktur pada jaringan topologi star. Tree topologi juga sering kali disebut sebagai topologi pohon. Hal ini dikarenakan apabila digambarkan, jaringan ini memiliki bentuk seperti pohon karena memiliki ranting dan cabang. Untuk setiap cabang tersebut mempunyai hierarki yang jauh lebih tinggi dibandingkan dari ranting, sehingga jaringan topologi pohon ini memiliki tingkatan jaringan dengan hierarki yang lebih tinggi. Kelebihan topologi ini jika dibandingkan dengan jenis jaringan yang lainnya, maka untuk topologi pohon ini cenderung lebih besar, sementara untuk topologi star dan topologi ring ini tidak cocok apabila digunakan pada skala di semua jaringan. Sedangkan topologi ini akan membagi semua jaringan pada bagian yang lebih mudah untuk diatur. Kekurangan topologi tree untuk pengelolaan jaringan topologi ini tergolong lebih rumit dan sulit, terutama dari segi peningkatan ukuran di luar titik. Hal ini pun juga berpengaruh pada kinerjanya yang semakin melambat, padahal untuk topologi ini memiliki peran yang sangat penting. 5. Topologi extended star. Topologi jaringan extended star adalah sebuah topologi jaringan yang sama dengan topologi jaringan star. Akan tetapi pada topologi jaringan extended star memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi star biasa. Topologi jaringan extended star sendiri merupakan perkembangan dari topologi jaringan star, di mana konsep dasar dari topologi jaringan ini adalah sama dengan topologi star, hanya saja topologi ini memiliki jangkauan dan jumlah host lebih besar dibandingkan topologi star biasa. Kelebihan dari topologi ini sama dengan topologi jaringan star, yaitu cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Bahkan jika kita ingin menambah jaringan baru, kita bisa menambahkan repeater. Kelemahan topologi jaringan extended star memiliki satu titik kesalahan, terletak pada hubungan atau switch. Jika hubungan pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Pembagian jaringan penggunaan kabel. 1. Jaringan kabel atau wired network. Jaringan berkabel adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubungan berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Kelebihannya relatif murah, tingkat keamanan relatif tinggi, performa atau stabilitas jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar, mudah dalam instalasi, dan biaya yang murah dalam investasi jaringan. Kelemahannya yaitu kerapian yang kurang karena kabel yang berantakan, jaringan dan akses klien yang terbatas, susah jika ada perluasan jaringan, dan lain-lain. 2. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak jauh. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel, wireless LAN atau WLAN, dan Wi-Fi. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Kelebihannya, jaringan rapi dan mempunyai nilai estetika. Kemudahan proses instalasi, mudah untuk perluasan jaringan. Kekurangannya, gangguan gelombang jaringan, keamanan data kurang terjamin, dan konfigurasi yang lebih rumit. Jaringan berdasarkan siarannya. Unicast, pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima. Untuk melakukan unicast, khususnya di jaringan komputer, kita melakukan komunikasi data dengan memasukkan IP address tujuan. Multicast, pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima. Untuk melakukan multicast dalam jaringan komputer. Broadcast, pengiriman data dari satu pengirim ke seluruh penerima. Untuk melakukan broadcast ke seluruh penerima, kita menggunakan broadcast address yang merupakan IP terakhir dari sebuah network address atau disebut juga dengan last IP address. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata atau perbuatan, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.